Australia malukan timnas Indonesia. Apa benda ni? Australia kalahkan timnas Indonesia 5-1. Memang bapa. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 5 gol yang dibelosi oleh Garuda menentang Australia. Jom kita kongsikan. Assalamualaikum saudara setumpah darah dimanapun kalian berada, dan terkhusus bagi para pecinta timnas Indonesia. Ya, pasti kalian sudah mengetahui bahwasanya Indonesia telah takluk di tangan Australia dengan skor yang cukup telak, yaitu 5-1 di kandang Australia kemarin. Dan karena kekalahan ini tentunya banyak perdebatan di media sosial antara fans timnas Indonesia dan para pundit yang biasanya mengkritik STY sewaktu STY masih menjabat sebagai kepala pelatih di timnas Indonesia. Ya, tentunya kritikan dan kekesalan yang disampaikan oleh fans timnas Indonesia di media sosial itu ya tergolong wajar, guys. Karena walau bagaimanapun kita melihat tim ini sedang berprogres di saat STY yang memegang tim ini, dan tiba-tiba STY diganti dengan pelatih yang baru. Tentu kekhawatiran itu yang menghantui para fans timnas Indonesia, apakah pelatih baru ini mampu membawa tim ini menjadi lebih bagus atau enggak gitu. Dan ternyata kemarin terbukti, guys, yang timnas Indonesia dulunya itu mampu menahan imbang Australia di GBK, kemarin babak belur dihajar Australia. Dan kita mungkin lupa bahwa ada tetangga kita, jiran kita, yang biasanya itu mereka lah yang paling tersakiti apabila Indonesia itu meraih kemenangan, dan mereka lah yang paling berbahagia apabila Indonesia meraih hasil yang tidak memuaskan. Mungkin tidak semua dari orang Malaysia yang seperti itu ya, mungkin oknum, tapi oknumnya itu banyak. Hanya sedikit dari para netizen Malaydes itu yang respect dengan Indonesia. Memang ada, guys, tapi jumlahnya itu ya mungkin gak sebanyak mereka-mereka yang bahagia di saat timnas Indonesia itu kalah, dan paling tersakiti di saat timnas Indonesia itu menang gitu, guys. Jadi ya sudahilah perdebatan kita di media sosial dengan menyalahkan si A, menyalahkan si B. Karena walau bagaimanapun pelatih sekarang ini adalah Patrick Kluivert, dan kita tetap harus mendukung timnas Indonesia. Dan tentunya peluang untuk timnas Indonesia itu masuk ke Piala Dunia masih terbuka, guys. Untuk saat ini kita berada di klasemen keempat di bawah Arab Saudi, dan tentunya pertandingan di Gelora Bung Karno nanti saat melawan Bahrain di tanggal 25, kita semua tentu berdoa semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal. Nah, seperti apa reaksi dari jiran kita Malaydes tentang kekalahan timnas Indonesia atas Australia kemarin? Mari kita simak videonya, guys. Malukan timnas Indonesia. Apa benda ni? Australia kalahkan timnas Indonesia 5-1. Memang bapa. Aku rasa terkejut gila sebab first 11 yang diturunkan oleh Patrick Kluivert memang terbaik. Semua player grade A, tapi kalah dengan Australia. Salah satu sebab utama kenapa Indonesia kalah dalam perlawanan ini berpunca daripada set piece. Indonesia sangat lemah dari segi set piece. Dan lagi satu, untuk perlawanan ini player dekat bahagian tengah dengan wingback memang tak ada function langsung. Untuk Indonesia, man of the match dan juga player yang bagi 100% cuma Romani sahaja, yang lain semua main tak apa-apa. Dengan corak permainan yang teruk, tactical tak apa-apa, Patrick Kluivert patut disalahkan. Tapi peminat Indonesia jangan putus asa sebab Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 5 gol yang dibelosi oleh Garuda menentang Australia. Jom kita kongsikan keputusan penuh kelayakan Piala Dunia. Kalian bisa lihat, guys, bagaimana mimik wajah abang ini. Apakah melambangkan dia sedang bahagia atau apa, guys? Kayak kalian bisa nilai sendirilah. 2026 berpihak kepada Australia 5-1 di bawah kendalian Patrick Kluivert. Keputusan ini agak mengejutkan di perlawanan pertama beliau.
Secara keseluruhan, permainan timnas agak kelam kabut dan terlalu banyak kesilapan fatal yang ditunjukkan oleh pemain Garuda di batas padang. Dalam masa yang sama, Indonesia sempat mencuri peluang menjadikan 1 gol oleh Romani dengan kontrol bolnya sangat mantap oleh beliau. Apa pendapat korang? Macam mana nak menghadap Bahrain nanti? Moral dah turun, player pula ramai injured dalam game ni. Cuba komen sikit, jangan lupa follow guys. Nah, kita lihat komentar-komentar dari ya mungkin netizen Malaysia guys ya. Ada yang berkomentar seperti ini guys, macam Malaysia lawan Indonesia lah 5-1, kapan ini? Terus dibalas oleh ini abang ini, apa ini, Puyo Power Duh, apaan, nggak ngerti guys. Mungkin ini pas AFF yang U19 asuhan Bima Sakti kemarin kalau nggak salah. Tapi mereka ini lupa di AFF tahun 2020 kemarin, di saat Witan Sulaiman dan kawan-kawan itu masih bocil yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 kemarin, melawan tim mereka kalah berapa guys? 4-1 kalau nggak salah. Apa itu mereka lupa? Ini yang mereka komen ini adalah timnas Indonesia U19 asuhan Bima Sakti. Kan lucu. Kenapa nggak ditulis aja di sini nih? Saat Indonesia melawan Malaysia di Piala AFF tahun 2020 kemarin, yang Malaysia kena bantai 4-1. Lucu kan? Coba kalian baca di media sosial tentang komentar-komentar orang-orang Malaysia ini, apakah ada yang sedih misalnya karena Indonesia itu kalah, atau justru bahagia? Karena kebanyakan mereka ini bahagia kalau Indonesia itu ya kalah, tetapi paling tersakiti kalau Indonesia itu meraih poin gitu kan, berprestasi, menang melawan tim-tim besar di Asia. Mereka lah yang paling tersakiti guys. Ini ada kata-kata yang apaan ini? Ubur-ubur ikan lele, Konoha kalah kele. Terus dibalas lagi sama ini kreator ini, ubur-ubur ikan lele, Konoha kena 5-1 le. Coba kalian bayangkan, bahagia kan mereka. Lanjut guys. Tetapi Indonesia Nah ini saya respect sama abang ini. Ini saat timnas Indonesia U23 kemarin guys ya, yang saat melawan Australia. Saya respect dengan abang ini karena beliau ini salah satu komentator di Malaysia ya, objektif dalam menilai sesuatu. Kalau memang lagi bagus ya beliau katakan bagus gitu guys. Tetapi tidak semua orang Malaysia seperti abang ini. Kecewa di pembukaan, namun walau dengan sayap yang terluka, hati tidak pernah patah. Api semangat perjuangan tak pernah padam, cita tak pernah mati. Dan kini talian hayat dalam perjuangan mereka yang masih belum tamat di peringkat kumpulan. Kemang Teguh dengan jaringannya, Erlando Ari dengan tindakan menyelamat di sepakan penalti, tangisan Pratama dan kerayaan untuk Indonesia. Mereka masih ada Jordan, tetapi mereka tahu mereka masih lagi berpeluang di sini. Kerana tamat aksi di Doha, Indonesia 1, Australia 0. Kan sudah cakap jangan pecat Shin Tae-yong. Apa benda ni weh? Abang sangat kaget timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. 15 minit pertama Indonesia bermain bagus. Serangkaian serangan dilakukan hingga pihak Australia tidak bisa keluar dari areanya. Jay Izzaz mempunyai peluang mencetak gol namun diselamatkan oleh kiper. Dan yang paling
paling mengecewakan adalah penalti Kevin Dix yang membentur Mista gawang. Setelah itu permainan Indonesia menurun guys. Blunder demi blunder amateur dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan memberi Australia penalti untuk gol pertama, diikuti kesalahan Miss Hilgers untuk gol kedua. Sekali lagi Nathan blunder ball watching untuk gol ketiga, dan setelah itu Indonesia bobol 2 gol lagi dari sepak pojok. Para pemain timnas terlihat kelelahan dan tidak fokus. Lini tengah longgar hari ini dan Tom Hay tidak bermain seperti biasanya. Serangan pula tidak memiliki chemistry. Hanya ada satu positifnya, Ole Romani adalah striker yang sangat bagus untuk Indonesia. Sayangnya pemain sekitarnya tidak perform hari ini. Seburuk apapun pertandingan hari ini, pendapat Abang Patrick Kluivert tidak bisa disalahkan kerana sang pelatih hanya punya waktu 2 hari untuk berlatih bersama tim. Namun yang jadi pertanyaan, apakah lebih baik Shin Tae-yong dikekalkan dulu hingga berhasil lolos ke Piala Dunia lalu dilakukan pergantian pelatih? Bagaimana pendapat kalian? Komentar di sini. Netizen Malaysia sangat Ya, kita juga cukup respect dengan abang yang tadi ya, karena beliau ini juga cukup objektif dalam menilai sesuatu guys. Tidak seperti kebanyakan netizen Malaides yang berbagai macam alasan kalau timnas mereka kalah atau nggak dapat pemain warisan gitu ya. Saya respect dengan abang siapa tadi, Jum United kalau nggak salah. terpukul dengan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi. Di hari-hari sebelumnya netizen Malaysia mengejek timnas Indonesia karena dikalahkan Jepang 4-0. Terlebih lagi timnas Malaysia mendapat kemenangan atas Laos 1-3. Netizennya menghina-hina Indonesia karena Bagaimana ini menurut kalian guys? Mereka ini membandingkan antara Laos dan Jepang. Sungguh di luar nalar mereka ini guys. Kocak habis. ranking mereka naik atas Indonesia. Ya seperti itulah videonya guys. Ya biasalah IQ 15 ringgit ya memang begitu. Membandingkan antara Laos dan Jepang itu ya sangat nggak apple to apple gitu, sangat jauh. Tetapi itu pun mereka banding-bandingkan karena tidak ada lagi yang bisa mereka banggakan selain itu. Ya jadinya mau nggak mau saat melawan Laos dan kita melawan Jepang pun mereka bandingkan gitu kan, karena tidak ada lagi yang bisa mereka banggakan. Ya akhirnya ya apa aja lah, yang penting bisa gitu loh, ada yang dibanggakan. Ya seperti itulah IQ 15 ringgit. Oke, sampai di sini dulu guys video kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan di like dan subscribe video ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.